berkontribusi dalam, mengenalkan Indonesia kepada mereka. Itu tantangannya selama Kakak di luar negeri gitu kan, dan selama menerima beasiswa tersebut gitu, itu apa aja sih gitu kan? Aku punya tujuan juga nih saat ini di Azerbaijan. Bahasa Jawa tuh kayak gini gitu kan. Kan Kakak asalnya dari Jawa kan gitu. Gitu. Jadi maksudnya beragam-ragam. Kita harus bisa survive Oke. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gina, host pada podcast di episode kali ini. Selamat datang di Youth Connect Speak Up, Step Up, sebuah program podcast kolaborasi dari OIS Youth Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia yang menghadirkan inspirasi, pengalaman, dan cerita nyata dari anak muda Indonesia yang berani bermimpi besar dan mewujudkannya. Di sini kita akan belajar bagaimana generasi muda menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari perubahan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat global. Di episode kali ini juga kita akan kedatangan tamu begitu istimewa, yang mana di sini adalah seorang anak muda yang berhasil meraih beasiswa ke luar negeri. Perjalanan tentunya dia tidak mudah begitu ya, penuh dengan perjuangan, doa, dan konsistensi. Nah, melalui kisahnya kita akan melihat bagaimana sih proses persiapan, tantangan yang dihadapi, hingga dampak yang ingin ia bawa sepulangnya nanti ke Indonesia gitu. Nah, sebelum lanjut saya perkenalkan narasumber di sini, saya ingin berpantun sedikit gitu. Pergi ke pasar membeli lada, dibawa pulang ke meja makan. Mari kita sambut bersama narasumber hebat penuh pengalaman, Kak Sofiana Afifah Jami. Kak, Terima kasih Kak Gina. Alhamdulillah luar biasa baik. ini aku panggilnya Kak Sofi ya. Gimana? Boleh, aku panggil Kak Gina ya. Oke. Salam kenal Kak. Terima kasih sudah mau ya untuk mengisi podcast kita pada siang hari ini begitu. Nah, tentu di sini kita sudah banyak melihat ya potensi-potensi dan juga latar belakang Kakak begitu. Tapi lebih enaknya nih gitu kan, Kakak perkenalan diri deh gitu. Karena sayang sih kalau cuman aku yang tahu kan. Teman-teman juga yang penonton juga harus tahu Kakak ini sih sosok siapa sih gitu. Sosok seperti apa sih gitu. Boleh Kak? Oke, terima kasih, Kak Gina. Salam sebelumnya. Salam kalau dari bahasa Azerbaijan itu artinya halo, dan terima kasih juga kesempatannya untuk saya bisa berbicara di sini. Saya Sofiana Afifah Jamil, biasa dipanggil sama teman-teman itu Sofia gitu. Jadi saya juga masih pelajar. Sebelumnya saya lulus di Universitas Indraprasta PGRI, S1 di sana, lalu lanjut profesi guru di Universitas Negeri Jakarta, dan sempat kerja juga sebagai guru, lalu melanjutkan studi di Baku State University dengan beasiswa Haidar Aliyev untuk melanjutkan S2 seperti itu dengan jurusan Teaching in History. Oke. Jadi Kakak sekarang ini di studi S3 gitu ya? Atau S2? Oh, S2 di universitinya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kita harus acungin jempol nih gitu. Ini baru mulai. baru mulai. Oke. Kak, aku mau tanya nih, kan tentu beasiswa ini kan tidak mudah ya didapatkan oleh halayak ramai ya. Tentu juga anak-anak muda perlu insert gitu, masukannya gitu kan, pandangannya juga serta sharing pengalaman gitu. Bagaimana sih gitu kan Kakak sendiri mencari informasi beasiswa ini, kemudian bagaimana cara mendaftarnya, terus gimana nih akhirnya bisa lolos di seleksi beasiswa tersebut gitu. Oke. Ceritanya panjang banget nih Kak Gina. Dari awal setelah lulus SMA itu tahun 2015, di mana aku tuh udah mulai ambisius buat ngejar untuk kuliah gitu, kuliah untuk melanjutkan pendidikan tinggi S1 dengan beasiswa pada saat itu. Dan ternyata saya melihat banyak peluang di luar negeri, ada banyak beasiswa yang tersedia seperti itu. Lalu saya banyak mencoba untuk apply ke banyak negara, dan
pada saat itu enggak sempat gagal juga, sempat banyak gagal juga, sempat gap year juga, dan selama masa-masa gap year itu saya sempat melakukan aktivitas yang membuat saya bermanfaat juga gitu, sambil menunggu, sambil apply, sambil punya proses persiapan untuk lanjut apply lagi untuk lolos beasiswa. Saya juga beraktivitas seperti ikut volunteering, seperti itu, ikut kegiatan komunitas-komunitas, ikut sempat kerja juga, sempat internship juga, dan sambil menunggu proses akhirnya saya lulus S1 di Indonesia, lalu juga sempat kerja lagi, lanjut profesi guru, dan saya sempat di mana berada di titik yang nggak mau lanjut ke luar negeri gitu. Karena pada saat itu, buat apa sih ke luar negeri gitu? Karena udah sepertinya saya udah mendapatkan pendidikan di sini. Udah di mana titik di mana kayaknya nggak bisa nih aku, hopeless udahlah, ya. udah hopeless lah, karena udah banyak gagalnya, udah capek gitu. Buat apa gitu? Palingan nanti juga kerja di sini gitu. Balik Terus, lagi. jadi di mana titik itu akhirnya bisa berubah. Kenapa? Karena saya bertekad coba membuat lingkungan saya itu kembali lagi ke motivasi yang pada awalnya saya ingin mendapatkan beasiswa gitu kan, untuk studi di luar negeri gitu. Karena peluang yang masih banyak akhirnya datang, saya coba apply lagi, dan ternyata saya menemukan beasiswa salah satunya di Azerbaijan gitu. Karena pada saat itu saya juga masih asing, Azerbaijan apa tuh gitu, di mana tuh gitu. Biasanya Amerika gitu, Mhm, mhm. Australia Iya, gitu. Ini negara-negara Azerbaijan Eropa, ya. Cukup menarik sih ya. Jepang, Iya, terus Azerbaijan. Terus juga setelah riset tentang negara Azerbaijan itu sendiri, apakah ada beasiswa dari pemerintahnya, ternyata mereka ada beasiswa yang tersedia untuk salah satunya negara anggota OIC, salah satunya Indonesia, seperti itu. Nah, pada saat itu sekitar bulan Maret, beasiswanya dibuka dan saya langsung apply dengan berkas-berkas yang sudah pernah saya siapkan sebelumnya dari previous beasiswa yang pernah saya apply, udah siap semuanya, jadi tinggal apply aja gitu kan. Bismillah, niatnya pengen lanjut studi seperti itu. Yang tadinya pada posisi saat itu saya masih bekerja sebagai guru Oke, gitu, tapi guru. saya berpikir bahwa ternyata saya masih butuh ilmu untuk lanjut studi lebih tinggi lagi gitu. Karena sebelumnya saya saat mengajar juga saya membantu banyak murid-murid saya untuk pergi ke Rusia untuk bisa ikut olimpiade fisika sains seperti itu, dan bisa membantu mereka untuk mencapai mimpinya seperti itu. Lalu saya harus lanjut studi karena saya juga masih bertekad untuk menjadi inspirasi untuk banyak orang seperti itu, terutama murid-murid saya gitu. Ketika saya proses apply beasiswa Azerbaijan, itu butuh waktu lama prosesnya, karena dari Maret sampai bulan September itu baru final semuanya. Interview, berkas-berkasnya. Jadi pertama awalnya tuh harus ngumpulin berkas ke Kementerian Luar Negeri dari pemerintah kita, lalu dari Kemlu nanti ada notifikasi kalau lolos nantinya akan disambungkan ke portal website di Azerbaijan. Lalu dari portal website itu nantinya akan ada seleksi dari pemerintah, dari Kementerian Luar Negerinya Azerbaijan, Kementerian Pendidikannya Azerbaijan, lalu juga dari universitas yang dipilih. Nantinya akan ada interview setelahnya, setelah proses berkas itu. Proses interview dilakukan universitas pilihannya masing-masing.
gitu. Lalu nanti menunggu lagi sampai akhirnya portal itu nanti finalisasinya apakah kamu akan menerima beasiswa ini atau tidak gitu. Itu sih, proses-prosesnya. Lalu, pada akhirnya, bulan Oktober saya baru bisa, ke Azerbaijan, tepatnya di Baku. Sebetulnya, normalnya untuk perkuliahan itu tanggal 15 September, sudah mulai beraktivitas. Namun karena ada keterlambatan juga ada proses, pada saat itu, Azerbaijan jadi host buat COP29. Karena mungkin itu berefek jadinya, keterlambatan penerbangan kita juga tertunda gitu, delay sampai akhir Oktober atau awal November. Jadi orang-orang Indonesia yang keterima beasiswa Azerbaijan, Heydar Aliyev itu, berjumlah 7 kalau tidak salah 7 atau 8 orang seperti itu. Dan itu termasuk, eee, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, gitu. Jadi memang, orang-orang Indonesia di Azerbaijan itu sendiri nggak banyak. Kalau dibandingkan sama negara Turki, itu jumlahnya tiap kota mungkin banyak banget ribuan orang atau ratusan orang, seperti itu. Kalau di Azerbaijan sendiri, orang-orang Indonesia mungkin totalnya di Azerbaijan itu bisa, di atas 100 gitu. Nggak banyak ya, Nggak banyak. betul. Studennya sendiri, itu berjumlah kurang dari 20 gitu. Jadi Iya, masih kurang dari 20. ya masih. Jadi Heydar Aliyev sendiri beasiswanya dulunya namanya AIDA gitu, Azerbaijan International Development Agency, terus berubah namanya jadi Heydar Aliyev, namun cakupan beasiswanya sama gitu. Itu mulai berubah tetapkan di 2023, lalu 2024 baru namanya berubah jadi Heydar Aliyev Grant Program. Dan ini jadi, gelombang pertama dari alumni Heydar Aliyev, seperti itu. Oke, cukup menarik ya apa yang diceritakan oleh Kak Sofia di sini. Berarti memang motivasi terbesarnya untuk mendapatkan beasiswa ini adalah keyakinan bahwa kita harus belajar terus-menerus, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu ya. Kemudian yang kedua juga aku lihat Kakak di sini lumayan gigih ya, mana bekerja sambil apply beasiswa, dan itu nggak cuman Haider aja ya beasiswanya, nggak cuman di Azerbaijan aja begitu, tapi cukup banyak beasiswa yang di-apply dan alhamdulillah ketemunya rezekinya gitu kan di Azerbaijan. Nah, oke Kak, selama dari Kakak perkuliahan kemarin begitu kan, selama menempuh pendidikan di Azerbaijan, nilai atau wawasan apa gitu yang kiranya menurut Kakak paling berharga dari luar negeri yang bisa dibawa untuk anak muda di Indonesia nih gitu? Oke. Jadi untuk anak muda, jadi apa yang aku dapat di Azerbaijan itu sendiri ya. Jadi pertama memang asing banget gitu, karena ini pertama kalinya aku studi gitu. Kalau pertama kalinya ke luar negeri mungkin, bukan untuk studi gitu kan. Nah, untuk studi ini sendiri berbeda atmosfernya gitu. Dan ini sangat menjadi awal bagi aku sendiri buat, eee, berkarya salah satunya, untuk lebih aktif lagi, terutama di Azerbaijan. Gimana caranya juga aku bisa mengenalkan Indonesia ke Azerbaijan juga, gitu. Eee, di sini saya senang sebagai orang Indonesia yang ada di Azerbaijan, karena nggak banyak orang Indonesia gitu di Azerbaijan. Dan untuk di kampus aku sendiri di Baku State University, itu, cuma ada 3 orang doang, seperti itu. Mungkin sebelumnya ada satu orang Indonesia dan untuk tahun ini yang Heydar Aliyev ada 3 orang, seperti itu. Di sini alhamdulillahnya aku dikenal sama teman-teman dari student internasional yang lain karena aku orang yang sangat ekstrovert gitu. Eee aku suka ngobrol sama teman-teman dari negara-negara lain, terutama Heydar Aliyev recipients yang, dari berbagai negara, ada dari Afrika, dari Comoros Island, dari Thailand juga ada.
Dan kita tuh, saling sharing gitu, gimana kita bisa sama-sama survive di sini. Kadang aku ingin nunjukin juga, gimana orang Indonesia itu juga, eee, aku mau nunjukin orang Indonesia itu, bagi mereka tuh orang yang sangat first impression-nya tuh yang bagus gitu loh. Mhm. Dengan cara apa? Kadang aku juga membantu mereka dengan cara memberikan informasi kepada mereka, terus membantu mereka untuk, mengarahkan mereka juga, eee, ke staf student internasional misalnya kalau proses-proses yang belum mereka, lakukan dalam migration card atau untuk tempat-tempat yang mereka belum tahu gitu. Jadi apapun yang bisa aku lakukan pada saat itu aku pengen coba, bermanfaat juga buat mereka Mhm. gitu. Dan pada saat itu juga mereka first impression-nya baik sama orang Indonesia ternyata kayak gini ya gitu. Iya iya, Mereka oke. juga kaget terutama rektor aku Mhm. gitu. Rektor aku sangat senang gitu sama orang Indonesia terutama pas ngeliat aku gitu. "Oh ternyata orang Indonesia gini ya," gitu. Ramah ya, Soalnya gitu. aku Heeh. iya pernah pas-pasan sama rektor aku selalu kan, ke sana ke sini gitu kan. Pergi ke ruangan staf student internasional atau pergi ke kantin, ke inilah, ke ada acara conference di Baku State University sendiri. Jadi, ketemu sama rektor tuh. Terus, aku selalu senyum dan salam kalau ketemu Mhm. orang itu budaya yang udah melekat banget di Indonesia gitu Iya, di kan. Terus Indonesia. aku pengen nunjukin setiap ketemu sama orang di sana tuh selalu salam, "Salam," walaupun aku nggak kenal tapi karena Say mereka hello menatap ya? aku Heeh. iya, karena tatapan kita saling menatap gitu jadi aku kadang-kadang suka sungkan kayak, "Salam," gitu. Walaupun sebenarnya kalau Azerbaijan itu sendiri nggak pernah kayak gitu. Kalau Oke. nggak kenal ya lewat aja, nggak pernah ngucapin Mhm. salam gitu. Itu karena kebawa jadinya aku tuh selalu nerapin itu ke kampus. Jadi mereka, tahu bahwa orang Indonesia itu punya Iya budaya yang ramah. iya, terus kadang mereka tuh Mhm. nyari tahu, "Ini siapa?" gitu. Karena aku kan, student international foreigner ya, jadi Mhm. mereka tuh kadang suka lihat, "Oh ini foreigner ya dari mana nih?" Gitu. Mhm. Suka nyari tahu, "Ini dari Indonesia," gitu. Mhm. Kadang juga staf student internasional kalau misalkan masuk aku langsung bilang, "Salam," terus senyum gitu. Habis itu, nggak ada yang kayak gitu sebenarnya. Oke oke oke, Karena ternyata dari yang kebalik. lain, mereka datang ya kalem-kalem aja gitu Mhm. tanpa ini, baru nanya gini gini gini. Mhm. Tapi mungkin aku agak beda gitu di sana. Makanya ketika ketemu rektor, rektor pernah bilang ke aku kayak gini, Eee, "Kamu tuh dari Indonesia ya? Wah Mhm. bagus bagus bagus," gitu. Mhm. Pokoknya selalu diajak kesempatan untuk ikut perform di Baku State University, kadang aku juga suka dicari sebagai, "Oh orang Indonesia nih yang namanya ini nih Sofia mana?" Gitu. Mhm. Kadang suka dicari karena aku juga suka nge-handle teman-teman student internasional yang lain buat Mhm. kumpul, "Ayo ke sini nih ada pemberitahuan ini gini gini gini," Mhm. gitu. Oke, berarti budaya yang ditunjukkan oleh Iya, Kak Sofia di heeh, sana tuh bahwa orang Indonesia di sini tuh adalah orang yang ramah begitu ya, orang yang betul, ramah kemudian suka menyapa gitu mhm, kan dan juga, bergaul ke betul, siapapun begitu. Nah betul, terus, secara kultur budaya maksudnya mhm. identitas di Indonesia sendiri, itu kan biasanya ada beberapa, mungkin suku ataupun sebagainya. Nah misalkan kayak ada agenda pegelaran budaya gitu, Kak. Di situ tuh ada nggak sih yang kayak gitu, kemudian kita memperkenalkan bahwa, budaya kita tuh, tariannya begini-begini gitu. Jadi, ranahnya itu, berbicara tentang pengekspresian kita gitu, dalam budaya gitu, Oke, identitas kita iya, gitu. heeh, oke Heeh. oke. Jadi untuk kayak seperti event-event pergelaran Iya budaya betul. mungkin yang dilakukan sama, dari Kedutaan Besar Baku Mhm. sendiri juga ada Ada sebenarnya gitu ya? ya. Mhm. Jadi kalau misalkan nanti, melihat sosial media di, Kedutaan Besar Baku itu ada di YouTube-nya juga, pergelaran-pergelaran budaya yang tahun-tahun sebelumnya pernah diadakan, seperti Mhm. itu. Jadi mereka biasanya perform nari, Oke, ya, mhm. terus alat musik, seperti itu. Nah, tahun ini saya mendengar bahwa, mungkin akhir September akan diadakan pergelaran budaya, seperti itu. Mhm. Nanti mungkin setelah saya balik ke Baku juga saya akan coba, ikut serta gitu, sebagai Oke, mhm. kontribusi untuk mengenalkan budaya Indonesia dengan mereka Mhm. di Azerbaijan, seperti Mhm. itu. Terus juga dari sisi kecilnya sendiri, terkadang saya juga suka mempromosikan budaya dengan cara lain gitu, Oke. eee
Saya sebelum datang ke Azerbaijan sendiri, itu saya sempat menyiapkan Postcard. postcard ya, Oh, postcard. postcard dengan gambar, eee, penampakan alam Indonesia, seperti itu. Mm-mm. Nah, biasanya saya siapin dari Indonesia, nantinya dibawa ke Azerbaijan, saya biasa sebarin postcard-postcard-nya ke teman-teman student internasional dengan Mm-mm. gambar-gambar kayak Gunung Bromo, terus Danau Toba, dan mereka Mm-mm. tuh kadang excited juga dengan ini Indonesia ya, Indonesia seperti ini ya. Jadi bayangan Indonesia di pikiran mereka tuh ada, oh seperti ini gitu. Kadang Mm-mm. juga aku ngasih postcard tuh nggak cuma ke teman-teman, tapi juga ke orang-orang yang pernah aku temuin di Azerbaijan, Mm-mm. kayak staff-staff, rektor. Aku selalu ngasih hal-hal seperti itu, Mm-mm. meskipun ya nilainya kecil, tapi juga saya pengen saya juga berkontribusi dalam apa ya, mengenalkan Indonesia kepada mereka gitu. Oke. Saya pengen tuh Indonesia juga dikenal sama mereka, meskipun mereka hanya tahu mungkin Indonesia dari Bali gitu kan. Betul. Cuman Bali ya. Iya, saya pengen tuh mereka tuh nggak cuma tahu Bali gitu, tapi ada banyak daerah-daerah di Indonesia yang bisa mereka explore Mm-mm. gitu. Terutama Oke. juga Mm-mm. pas di kelas, di Mm-mm. dalam kelas sama guru gitu kan. Terus kalau ditanya Indonesia gitu kan tuh, oh saya mau ke Indonesia, oh iya iya iya. Saya kasih tahu lah, jelasin Indonesia tuh spotnya nggak cuma Bali yang bagus, tapi juga ada beberapa wilayah yang Mm-mm. bagus gitu. Mm-mm. Gitu. Pernah nggak sih Kak waktu ngobrol sama mereka gitu ya, Mm, itu mencontohkan atau memberikan apa pembicaraan gitu, contoh bahwa bahasa Jawa tuh kayak gini gitu kan, kan mm, Kakak asalnya dari Jawa kan gitu. Gitu. Jadi maksudnya beragam-ragam. Kalau mm, di Jakarta tuh kayak mm, gini, orang mm, Sunda tuh kayak gini. Tapi mm, kalau orang Jawa tuh suku Jawa tuh kayak gini budayanya gitu. mm. Maksudnya dalam apa ya? Dalam Obrolan gitu loh, oke. mencontohkan. Ada nggak Oh, sih Kak yang kayak gitu oke. Kakak pernah? Oke, sebelum eh, mengajarkan mereka bahasa lokal, sebenarnya Oke. gini, aku kan masih preparation Mm-mm. kelas, jadi Oke. Mm-mm. masih belajar di kelas bahasa Mm-mm. bahasa Inggris sama bahasa Azerbaijan gitu. Jadi ada subjek bahasa Azerbaijan juga, ada subjek bahasa Inggris yang aku pelajari selama 1 tahun ini Mm-mm. gitu. Nah, di sisi-sisi lain, terkadang aku tuh suka keceplosan bahasa Indonesia gitu ke Oke. mereka. Mm. Ya itu wajar lah ya, Iya. tiba-tiba capek ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba maunya ngomong bahasa Indonesia, itu pernah sering banget, sering Oke. kali. Nah, sampai akhirnya itu melekat sama pikiran mereka. Ih, Sofia selalu ngomong kata ini, jadinya selalu diajakin pakai kata itu Diajakin. gitu. Kayak Oke. misalnya apa gitu, aku kan selalu Mm. ngomong apa gitu. Terus Iya, iya, mereka iya. jadi tahu, oh apa, jadi mereka Mm-mm. selalu eh, tahu kata-kata kayak apa gitu, apa tuh what Oke, oke. gitu, terima kasih, terus apa lagi gitu. Heeh. Banyak Jadi cukup kata-kata. spontan ya. Heeh. Iya, Oke, oke. untuk kata-kata yang ke lokal masih belum. Masih belum ya? Heeh, oke, oke. Iya, Boleh tuh. mungkin akan jadi. Bisa dipraktekkan waktu pagelaran mungkin Kak. Insya Allah. Ya kan? Iya, iya. Berarti di Oktober berarti belum sempat ya ikut, maksudnya apa pagelaran tadi ya yang diadakan di sana ya? Belum sempat Eh, kalau untuk tahun-tahun lalu itu aku belum bisa sempat berpartisipasi karena aku Hmm, baru datang ke Azerbaijan itu tahun 2024 di bulan Oktober akhir iya Oktober gitu. tadi. Sedangkan pagelaran budaya Indonesia itu mungkin di awal tahun atau tahun sebelumnya Hmm. gitu. Jadi mungkin untuk September ini insya Allah aku ingin berpartisipasi gitu untuk Oke. memainkan mungkin angklung tradisional musik dari Indonesia gitu kan. Menggunakan baju batik gitu Iya, ya. betul banget. Betul. Iya, iya, iya. Oke, gini Kak, jadi untuk studi Kakak kan kita sudah cukup banyak mengetahui juga ya dari cerita Kakak tadi gitu. Nah, rencana Kakak nih bagaimana sih memanfaatkan ilmunya begitu kan serta pengalaman Kakak untuk kontribusi di Indonesia sendiri gitu ketika balik di Indonesia, apa nih gitu loh rencana Kakak yang ilmunya yang mau dimanfaatkan gitu. Oke, jadi untuk ilmu sendiri seperti ini. Eh, Bentuknya itu akan ada banyak ya, Gitu. kalau untuk kontribusi seperti itu. Jadi pertama kita harus tahu dulu sebelum ke sana gitu. Apa yang penting dari
Indonesia dengan Azerbaijan. Pertama, kita harus punya jaringan nih, karena jaringan itu penting banget. Aku ngerasa ketika aku sebelum meninggalkan Indonesia, aku udah dikenal sama teman-teman, sama dosen-dosen aku. Tapi ternyata aku harus meninggalkan itu semua, jaringan aku semua, itu relasi aku semua untuk ke Azerbaijan, yang dimana ketika di Azerbaijan itu sendiri aku merasa aku harus mulai dari nol lagi gitu, untuk membuat uh, relasi lagi kepada banyak orang, kepada komunitas dan lain-lain gitu. Nah, gimana caranya aku bisa memulai hal itu? Maka dari itu, kemarin aku juga sempat ikut banyak kegiatan seperti OIC Youth Capital Oke. gitu di Azerbaijan. Azerbaijan. Terus Stimulation Corp, dan juga sempat ikut hadir dalam COP29 kemarin gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang aku lakukan hal itu alhamdulillahnya mendapatkan banyak Banyak manfaat Oke. gitu. Dari segi ilmu, dari segi pertemanan, dari segi jejaring gitu, yang nantinya mungkin akan menjadi suatu kekuatan besar buat aku untuk melakukan kolaborasi dengan Indonesia gitu. Maka dari itu aku punya tujuan juga nih saat ini di Azerbaijan gitu. Aku juga nggak cuma studi gitu, nggak cuma aktif dalam studi, tapi aku juga ingin menciptakan jejaring di Azerbaijan. Seperti itu. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengenalkan antara eh, Indonesia dengan Azerbaijan atau Azerbaijan dengan Indonesia itu sendiri gitu. Oke. Seperti itu. Oke, Doakan ya. amin. Amin. Kita doakan bersama guys untuk Kak Sofia gini. Oke, kalau untuk tantangannya sendiri nih Kak gitu, ketika Kakak studi di sana, kemudian juga eh, tadi cerita pengalamannya yang juga lumayan banyak ya gitu. Nah, itu tantangannya selama Kakak di luar negeri gitu kan, dan selama menerima beasiswa tersebut gitu, itu apa aja sih gitu kan? Itu pasti nggak mudah kan di Azerbaijan beradaptasinya gitu. Bener. Nah, gimana tuh Kak cara ngatasinnya tuh? Tantangan. Juga Oke. tantangannya. Karena ini Azerbaijan itu kan secara musimnya itu berbeda dengan Oke. Indonesia. Berapa musim Oke. tuh Kak? Kalau boleh tahu. 4 ya. 4. Biasa aman sih ya. Dia kan posisi letak geografisnya juga di Asia Barat yang dekat dengan Eropa juga gitu kan. Terus walaupun waktu winter itu dingin, saljunya nggak cukup banyak kayak mungkin kalau dibandingkan dari negara-negara Eropa lainnya, yang kalau winter itu saljunya cukup lama, tapi kalau di Azerbaijan itu mungkin sebentar gitu untuk turun saljunya. Tapi sebenarnya yang menjadi tantangan di sini adalah, sebentar ya, karena musim sendiri saya suka sih, bukan jadi Oke. tantangan kalau musim nih, karena mau musimnya seperti apa, aku tuh jadi tantangan gitu. Oke. Maksudnya jadi tantangan untuk bisa lebih aktif harusnya gitu. Jangan jangan sampai hal yang menakutkan bagi aku itu memberhentikan aku menjadi lebih pasif atau seperti apa gitu. Aku nggak mau kayak gitu, makanya itu aku selalu lawan gitu. Oh, winter, orang-orang kan biasanya winter di rumah aja, tidur. Kakak keluar ya? Iya, Lumayan. kedinginan gitu. Tapi aku tetap bisa aktif sama orang-orang Indonesia. Kita pergi keluar, kita jalan bareng-bareng, kita makan bareng-bareng gitu. Dan kita coba ke mana gitu kan. Masih tetap jalan gitu. Masih tetap interaksi sama banyak orang gitu. Jangan sampai lagi winter tapi malah di asrama ngedekem di kamar seharian aja. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus Oke. keluar pada saat itu. Interaktif ya? Iya, Harus keluar mana-mana. harus keluar gitu. Kecuali emang lagi badai banget, oke lah boleh, masih bisa stay di itu. Tapi kalau masih bisa beraktivitas, aku masih bisa ketemu interaksi sama orang-orang Indonesia. Terus juga itu uh, musim ya. Kendala Studi. lainnya, studi, oke. Kalau dalam studi aku, gini, kita harus bisa survive Oke. gitu. Terutama eh, dalam beasiswa yang kami terima itu include-nya kan juga termasuk eh, dana apa ya, stipend kita gitu ya. Ya, dimana kita juga tiap bulannya mendapatkan uang untuk bisa survive di Azerbaijan seperti itu, untuk uang makan, pembayaran asrama,
terus juga transportasi dan buku, seperti itu. Mhm. Namun ketika aku pertama kali datang ke Azerbaijan, ternyata aku harus survive selama 5 bulan pada saat itu. Ini Oke. mungkin terjadi cuma di awal doang. Saya harap seperti itu. Karena pada saat itu 5 bulan kami harus survive tanpa harus menunggu stipend kami datang pada saat itu. Oke. Mungkin normal ya untuk, beasiswa di negara-negara lainnya sampai 3 bulan, tapi untuk ini 5 bulan yang nggak diekspektasikan bagi saya dan teman-teman yang Mhm. lainnya gitu. Nah, maka dari itu aku sama teman-teman tuh bareng-bareng Mhm. gitu, bareng-bareng kita, coba, aktif untuk bertanya kepada pihak kampus kenapa, apa yang terjadi gitu. Mhm. Aku coba gerakin mereka gitu, karena mereka juga sangat suffer banget Mhm. ketika, itu mereka nggak ekspektasi bakal 5 bulan tuh harus makan dengan apa gitu. Iya Jadi betul. kita tuh saling tolong-menolong. Kadang kalau aku punya makanan lebih, kan aku suka, bergabung sama orang-orang Indonesia di Mhm. situ, kumpul sama orang Indonesia, terus kadang ada makanan lebih, aku suka bagikan ke teman-teman student internasional yang lain di Mhm. asrama gitu. Kadang juga mereka ngelihat Indonesia tuh, oh ternyata suka berbagi kayak gini ya. Mhm. Kadang ada yang masih aneh, "Oh, kok dibagiin ke aku?" gitu. Masih Iya. ada yang aneh kayak gitu. Tapi aku mau ngenalin ternyata di Indonesia itu enggak, ini loh, ini hal-hal yang normal loh Hal yang normal gitu. saling Jadi ini ya, berbagi. heeh, jadi mereka, sadar, "Oh oh ini normal ya bagi Indonesia, ya udah nggak apa-apa aku terima," gitu. Tapi Mhm. ini sangat membantu bagi mereka yang pada saat itu kondisinya sangat suffer banget Mhm. gitu. Dan di situ alhamdulillahnya aku sangat bersyukur karena ada banyak orang Indonesia, maksudnya, ada orang Indonesia juga di Mhm. Azerbaijan yang kita tuh saling tolong-menolong gitu. Iya betul. Mungkin kalau, teman-teman aku yang dari negara-negara lain Mhm. itu nggak banyak, temennya yang ada di Azerbaijan, tapi dari Indonesia sendiri ada organisasi, pelajarnya dan Pelajar kami ya? tuh saling membantu, terus habis itu mereka juga, eee, memberikan banyak informasi kepada kita dari awal gitu, Mhm. tentang persiapan dan lain-lain. Berbeda dengan student internasional yang lain dari negara lain yang nggak punya mungkin organisasi di, eee, Azerbaijan itu. Jadi mereka, terkadang aku bantu mereka dalam bentuk apa pun yang aku bisa gitu. Betul. Mhm. Entah dalam bentuk, eee, sharing makanan atau apa pun yang bisa aku lakukan gitu. Mhm. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau secara tantangan pertama kita harus beradaptasi dengan, Ah, eee, musim di sana ya. mhm, Mungkin bisa kalau kalau itu kan bisa berpengaruh dengan daya heeh, tahan tubuh ya, tapi setuju ya. alhamdulillah Kak Sophia bertahan guys. Mhm. Terus juga bahasa Mbak Gina, Oh heeh, bahasa, oke, heeh. bahasa sih terutama karena memang nggak banyak juga yang bisa bahasa Inggris kan Mhm. gitu. Jadi, kita harus bisa. Jadi, kadang, gurunya juga menyampaikan menggunakan bahasa Inggris, terkadang juga pakai bahasa Azerbaijan itu sendiri Mhm. gitu, dan kita juga harus belajar bahasa Azerbaijan karena, itu bisa memperkuat relasi dengan lokal Mereka, lokal di iya. sana gitu. Itu sangat penting. Ada jadwalnya nggak misalkan, khusus hari Senin sampai Rabu itu Azerbaijan, kemudian Jumat, Sabtu gitu di Oh, Inggris, itu ada nggak sih di kampus itu? iya, jadi, aku tuh dalam seminggu cuma 4 kali masuk di weekday, Oke, mhm. gitu. Tapi dari pagi sampai sore, kadang dari siang sampai sore, Mhm. gitu. Nah, di situ ada banyak jadwalnya. Terkadang, Senin atau Rabu itu ada bahasa Inggris, Mhm. gitu. Sisanya di hari lain itu Azerbaijan, Bahasanya gitu, ya, mhm, oke. dan kelas aku itu sangat unik karena kita dikumpulin sama dari banyak negara juga, Mhm. gitu. Ada Turki, ada dari Irak, Mhm. dari, Komoros, Thailand, gitu. Oke, mhm. Dan guru aku sangat unik juga karena guru aku sangat sayang banget sama murid-muridnya, sampai kita tuh sering diajakin keliling berbagai ikon di Azerbaijan, kayak Azerbaijan, exhibition Heydar mhm. Aliyev, terus masjid, terbesar di Azerbaijan, Azerbaijan. di Baku. Kita selalu keliling studi tour, sampai akhirnya kita juga ajak untuk ke kampung halamannya di Ganja. Jadi Mmm. ada kota terbesar kedua di Azerbaijan, namanya Kota Ganja,
dan itu jadi kampung guru aku, dan Mm-mm. kita diajakin ke kampung halamannya dia gitu. Mm-mm. Kita diajakin ke danaunya rame-rame, udah kayak studi tour tuh itu. Kita nginep di sana. Studi tour gratis Seru ya. banget. Iya, seru banget. Oke, Heeh. berarti musim bahasa, kemudian ketika kita menerima beasiswa juga kita harus siap ya dengan uang pertama gitu ya, uang Betul, pribadi betul untuk banget. Modal bertahan. awal. Iya, modal awal, betul modal awal. Itu yang memang perlu kita hadapin ya dan Mhm. mengatasi tantangan di depan gitu loh. Nah, oke, selanjutnya tips dan semangat nih Kak yang bisa Kakak bagikan bagi anak muda lainnya khususnya Indonesia juga nih gitu yang juga bercita-cita menempuh studi di luar negeri dan mendaftar untuk program beasiswa Haidar Aliyev tadi gitu. Gimana tuh tips Oke, dan pertama semangatnya? banyak baca. Ya, Kenapa? Karena terkadang gini, Iqra ya. Bener ya, kalau dari Al-Quran sendiri kan juga Ikro, ya betul. disuruh Iqra. Baca, banyak baca. Kadang ada banyak orang yang dia nanya-nanya-nanya tapi belum baca duluan gitu. Betul. Harusnya baca dulu Mm-mm. gitu. Kalau nggak menemukan baru boleh nanya gitu lah. Baca di sini sangat penting ya. Kenapa? Karena ketik aku yang udah gagal selama Mm-mm. ini, aku sadar bahwa ternyata pada saat itu aku salah nih strateginya. Mm-mm. Seharusnya aku banyak baca nih. Ada satu beasiswa yang aku salah baca dan ternyata saya salah daftar juga gitu. Dan Oke. itu berakibat fatal Mm-mm. gitu. Yang harusnya aku daftar fully funded program, tapi ternyata aku diterima sebagai eh, jalur mandiri yang Mm. dimana aku harus bayar semuanya gitu. Dan itu Mm. sangat fatal kalau kamu nggak baca di awal Betul. gitu. Dan baca adalah salah satu yang harus dipersiapkan gitu. Mm-mm. Terus lainnya yang harus dilakukan yaitu jangan menyerah gitu. Apapun peluang yang ada di Semangat. depan, pokoknya kadang ada banyak orang Indonesia yang aku temuin, itu dia nyerah di tengah jalan Oh, gitu. gitu. Ah Oke. ini susah, ah ini gua nggak bisa gitu. Udahlah daftar dulu aja gitu. Daftar dulu, terus oke. Oke, udah daftar dulu aja. Karena kita nggak tahu Allah itu ngasih rezeki kita tuh di jalan yang mana gitu. Aku percaya Allah bakal mempersiapkan rezeki kita tuh di suatu jalan yang kita harus temuin itu gitu. Oke, aku dari dulu dari SMA udah punya mimpi besar untuk bisa ke luar negeri, untuk bisa studi di luar negeri. Tapi ternyata Allah ngasihnya ke Aja. aku itu bertahun-tahun dulu. Karena Oke. kenapa? Mungkin aku harus banyak pengalaman untuk melatih mental aku, untuk bisa berpengalaman dalam kegiatan aktivitas, untuk menemukan banyak orang yang mungkin itu bisa membantu Mm. aku nantinya bisa lolos beasiswa gitu. Mm. Misalnya dari setiap kegagalan aku ini, ternyata aku banyak ketemu banyak orang baru yang akhirnya itu bisa membantu aku dalam informasi beasiswa yang membuat aku terbantu untuk bisa Mm. lolos gitu. Entah dia bisa eh, memberikan informasi lainnya di suatu negara atau apapun itu, ya itu kita harus persiapkan juga gitu. Oke, jadi seperti yang Kak Sophia sampaikan tadi bahwa memang cukup banyak yang kita persiapkan begitu. Tuh khususnya juga jiwa kita, raga kita gitu kan. Semangat kita ya Kak ya, semangat untuk terus berproses Hmm. kemudian terus eh, menggolkan apa memang tujuan kita begitu. Oke Kak, jadi satu lagi nih terakhir nih kan. Pesan apa sih gitu yang dari Kak Sofia sampaikan bagi anak muda semua yang mendengar podcast ini gitu bahwa kita di sini memiliki impian yang besar dan kita ingin membuat perubahan gitu. Pesan apa yang kiranya dari Kak Sofia bisa berikan ke mereka? Oke, pesannya sih gampang ya teman-teman kalau dari aku. Yang pertama yaitu jangan menyerah, udah itu aja. Jangan menyerah Jangan terus menyerah. berjuang. Karena prinsip aku dari dulu tuh kayak gitu, jangan menyerah gitu. Mau apapun aku langsung tebas gitu, jangan menyerah pokoknya. Jangan menyerah. Sampai akhir. Kalau mau coba satu sampai akhir gitu. Oke Kak, next nih Kak. Terakhir sih terakhir. Coba dong Kak pakai bahasa Azerbaijan gitu untuk menyemangati mereka gitu kan. Oke, oke. Menyemangati mereka. Oke, jadi kalau di bahasa Azerbaijan sendiri untuk perkenalan, salam, salam yang artinya halo, terus
Benim Adem Sofia. Kalau di Turki itu kan apa ya, Benim Adem ya. Benim. Kalau di Azerbaijan sendiri Benim Adem Sofia gitu. Terus kalau nanya apa kabar, sis nejesis gitu. Oke. Ya, sis nejesis. Men yaksyam cok sagol. Cok sagol tuh terima kasih gitu. Men yaksyam, aku baik gitu. Mm-mm. Cok sagol sama kayak Turki gitu kan. Mm. Cok ediram, teşekkür ediram itu dari Azerbaijan. Kalau teşekkür ederim kan dari Turki gitu. Mm. Jadi ada similar bahasa antara Azerbaijan sama Turki. Nah, terkadang pas aku kan baru sampai di Indonesia nih untuk Mm. liburan summer. Aku selalu kalau lagi jajan terus selalu ngomong terima kasihnya cok sagol. Oke. Cok sagol Ke bawah aku ya, ke lupa. bawah budaya sana ke sini. Iya, jadi ya udahlah nggak apa-apa biar terbiasa. Nanti balik lagi ke Azerbaijan, pengen coba asal lagi Azerbaijannya karena itu sangat penting belajar bahasa lokal. Karena siapa yang tahu nantinya akan menjadi suatu jaringan yang lebih besar Hmm. gitu. Itu Oke. aja. Wah, gila ya, keren banget perjalanan Kak Sofia Afifa Jamil di sini. Oke, dari cerita ini kita belajar kalau mimpi itu memang butuh usaha, konsistensi, dan keberanian buat keluar dari zona nyaman. Karena pada akhirnya keberhasilan kita di luar negeri itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk negeri ini gitu. Oke, thank you banget ya Kak Sofia udah Sama-sama, sharing di sama-sama Kak Youth Gina. Connect di sini. Semoga makin banyak anak muda Indonesia di sini terinspirasi untuk belajar mengejar mimpinya dan mendaftarkan dirinya Iya, di beasiswa luar negeri itu khususnya salah satu gitu. tujuannya emang. Jangan lupa terus pantengin episode berikutnya karena kita bakal hadir dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Youth Connect, speak up, step up. Sampai ketemu lagi di Youth Connect bareng OIC Youth Indonesia dan BBKH. Bye!